Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang dalam acara Health Talk Konsep Karnus. Pada hari ini kita akan mengadakan acara Health Talk dengan tema asam lambung kawan atau lawan. Nah, temanya sangat menarik, ini dikarenakan banyak orang-orang yang mengeluh jika sakit perut atau mungkin rasa nyeri di perut itu disebabkan oleh asam lambung. Nah, padahal asam lambung tidak sebegitu buruk. Padahal asam lambung itu mempunyai manfaat tersendiri dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan asam lambung ini menjadi berbahaya untuk tubuh kita? Dan seperti apa manfaat asam lambung dalam tubuh kita? Nah, itu akan kita bahas bersama-sama dalam acara Health Talk Konsep Karnus bersama Bapak Sabto Mertanto selaku Health Advisor dari Toko Karnus. Nah, untuk pagi hari ini kita akan mengadakan acara ini dengan 2 sesi. Untuk sesi pertama adalah materi dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan, Bapak Ibu dapat menanyakan langsung pada kolom chat ataupun nanti jika ingin bertanya langsung dapat menggunakan fitur raise hand pada Zoom meeting sehingga akan saya bantu untuk mengaktifkan mikrofonnya dari sini. Baik. Tanpa mengulur waktu lagi, saya persilahkan kepada Pak Sabto untuk menyampaikan materi pada hari ini. Silakan Pak Sabto. Ya, terima kasih Ibu Aisyah sudah membuka acara ini. Semangat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Pada hari ini senang sekali ya kita bisa berjumpa kembali pada pembahasan tentang Health Talk Konsep Karnus. Jadi seperti janji yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa konsep Karnus memang concern kepada masalah fungsi lambung agar optimal Bapak Ibu ya. Dan tadi seperti yang sudah disinggung oleh host dikatakan bahwa selama ini masyarakat itu selalu menyalahkan asam lambung. Kalau misalnya ada keluhan nyeri, tidak enak di pencernaan, yang selalu dipermasalahkan adalah asam lambung. Dan asam lambung kok sepertinya dianggap sebagai musuh. Makanya muncul sebuah judul yang mungkin agak unik ya, asam lambung kawan atau lawan. Baik Bapak Ibu, bagaimana kabar? Kalau memang sudah siap kita mulai ya pembahasan kita hari ini nyantai saja Bapak Ibu. Jadi memang bicara kesehatan itu memang sepertinya tidak ada habisnya. Tetapi sekali lagi saya ingatkan bahwa Indonesia saat ini sangat lemah dalam hal ketahanan nasional di bidang kesehatan. Baik, akan saya mulai ya. Jadi seperti ini asam lambung kawan atau lawan. Coba kita perhatikan slide di sini Bapak Ibu. Bahwa dari gambar ini, kapan asam lambung itu mulai bekerja? Apakah masih dalam bentuk janin atau sudah dilahirkan atau bagaimana? Itu sebenarnya asam lambung itu mulai bekerja itu pada saat bayi sudah mulai dilahirkan dan tali plasentanya sudah diputus. Itu artinya bahwa bayi tersebut betul-betul bergantung dari makanan yang harus masuk lewat mulut, baik berupa ASI ataupun berupa makanan lain. Itu tandanya bahwa asam lambung itu sudah mulai bekerja. Tapi waktu di dalam kandungan, dalam berupa janin, janin itu masih mendapat makanan dari plasenta tentunya. Jadi kemungkinan di situ belum berfungsi dengan baik. Pada gambar ini Bapak Ibu ada gambar mulai dari anak-anak bayi, kemudian masa anak-anak, masa remaja, hingga ini ya, sudah bekerja ya pada usia muda ya, bahkan hingga manula itu asam lambung itu tetap bekerja Bapak Ibu. Jadi selama ingin bahwa pabrik kita atau tubuh kita ini tetap beroperasional, maka asam lambung itu harus bekerja. Karena asam lambung itu adalah suatu modal utama untuk proses berjalannya mesin produksi di dalam tubuh kita. Ini pada slide yang lalu sudah kita bahas bahwa lambung yang sehat itu harus ada keseimbangan antara formasi dinding lambung atau otot lambung dan juga formasi
kekuatan asam lambung yang disekresi atau dikeluarkan. Jika yang di sebelah kanan ini asam lambungnya itu bisa diimbangi oleh dinding lambung yang kuat, maka lambung kita akan sehat dan bisa berfungsi dengan optimal. Ini sekedar mengingatkan ya. Kemudian sering kita bahas, kalau kita menyebut konsep Carnus, pasti akan disebut algoritma kesehatan manusia, Bapak Ibu. Atau boleh dikatakan blueprintnya. Jadi manusia itu dilahirkan itu sudah mempunyai blueprint. Jadi Tuhan, Allah itu sudah menciptakan bahwa manusia sudah lengkap. Tentu kalau tubuh disiapkan dengan berbagai sistem yang saling bekerja, saling berhubungan antar sistem, antar jaringan, maka algoritma atau blueprint kesehatan manusia itu sudah dirancang bahwa tubuh kita itu sudah otomatis bisa melakukan proses penyembuhan diri sendiri atau self healing ya. Nah, kalau kita berbicara tentang algoritma kesehatan manusia dalam hal lambung, lambung itu adalah sesuatu yang sangat penting ya. Dan asam lambung adalah senyawa yang sangat penting diperlukan tubuh manusia untuk proses awal yang sangat vital sehingga proses produksi di dalam tubuh kita itu akan bisa berjalan. Jadi asam lambung itu disebut juga HCl itu harus tersedia Bapak Ibu. Kita ingatkan kembali bahwa fungsi asam lambung itu sangat vital penting. Ada 3 fungsi. Yang pertama adalah membunuh kuman yang ikut bersama makanan ya, terikut. Kemudian yang kedua itu memecah makanan supaya menjadi makanan yang lebih kecil sehingga nantinya bisa masuk ke dalam sel. Dan yang paling penting itu jarang diulas adalah asam lambung atau HCl itu perannya berfungsi mengaktifkan enzim pepsinogen menjadi pepsin. Ini yang paling penting Bapak Ibu. Karena untuk mengurai protein menjadi asam amino, keberadaan pepsin ini sangat vital. Jadi kalau tidak diaktifkan, dia bentuknya pepsinogen. Pepsinogen ini belum bisa berfungsi mengurai protein menjadi peptide atau menjadi asam amino, itu belum berfungsi. Tetapi harus difungsikan atau diaktifkan oleh HCl ini. Jadi sangat penting dan harus selalu ada ya, itu HCl atau asam lambung itu harus selalu ada. Coba kita lihat dari Guinness World Record. Ada manusia dengan umur yang paling tua saat ini dikatakan umurnya 122 tahun, 164 hari. Ini dicapai oleh seorang perempuan dari Prancis, namanya Jean-Claude Calment ya. Ini sosoknya beliau ini, sayang ini sudah meninggal ya. Jadi tahun 2016 kalau tidak salah meninggal. Tapi dari catatan rekod World Record dikatakan ini adalah manusia dengan umur yang tertua ya. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini saya sampaikan bahwa tentunya kalau kita ingin menjaga kesehatan, kita harus juga bisa memprediksi kesehatan kita ini akan optimal kira-kira mau umur sampai berapa. Di Indonesia rata-rata usia harapan hidup untuk laki-laki itu masih sangat rendah Bapak Ibu. Jadi antara 50 sampai 60 tahun itu di Indonesia ya. Kalau yang untuk wanita di sekitar 60 sampai 65 tahun itu rata-rata di situ. Maaf datanya saya nggak sempat sampaikan ya. Kita kembali ke bicara masalah asam lambung Bapak Ibu. Jadi mengapa asam lambung itu sering dianggap oleh awam atau masyarakat itu menimbulkan banyak masalah. Kita tahu Bapak Ibu bahwa fungsi lambung itu akan bekerja dengan baik itu semenjak anak-anak. Semenjak dia mulai makan atau mulai minum ASI dan plasentanya itu mulai dipotong, itu sudah mulai aktif ya. Nah, asam lambung ini menimbulkan masalah. Ternyata bukan hanya pada waktu posisi sudah menjadi profesi muda seperti ini, tetapi mulai dari anak-anak di sini sudah sering menimbulkan masalah. Dan pada waktu remaja ini yang paling banyak ini gangguan berupa ini ya, baik yang ringan berupa gastritis, berupa ulkus sudah mulai menyerang. Bahkan ada yang sangat parah di sini sehingga terjadi kematian muda.
Itu yang sangat kita sayangkan Bapak Ibu. Kalau yang kasus manula banyak. Kasus manula banyak. Nah, itu kenapa bisa terjadi? Nanti akan kita ulas satu persatu. Jadi gangguan lambung itu terjadi biasanya nama-nama penyakit dengan gejala yang berbeda itu ada ini ya, yang nggak asing lagi, dispepsia, kemudian gastritis, ulcus duodenum, ulcus gastricum, ataupun GERD atau gastroesophageal reflux disease. Ini bentuk penyakit-penyakit yang mengganggu asam lambung, yang mengganggu lambung. Saya juga terikut ini sampai menyalakan asam lambung ya. Jadi kasus-kasus itu kalau misalnya dibiarkan berlarut-larut atau tidak ditangani dengan baik atau tidak dimengerti mulai dari sekarang, ternyata menimbulkan banyak masalah Bapak Ibu. Yang paling sering tidak disadari ternyata akibat gangguan lambung itu menyebabkan kolesterol yang berlebih di dalam sirkulasi darah. Otomatis kalau mengalami hiperkolesterol maka mengalami hipertensi. Ini kalau terjadi awalnya seperti itu. Kalau terjadi berpuluh-puluh tahun nanti akan menyebabkan diabetes, asam urat, gastrinoma. Nah, gastrinoma itu biasanya berbagai manifestasi dari gangguan lambung yang menyebabkan sel abnormal. Biasanya di sekitar lambung, apakah berupa ini kista, berupa tumor atau benjolan yang ada di dalam organ dalam manusia. Biasanya gastrinoma ini nyerangnya itu kalau nggak ke pankreas, di sekitar empedu atau di sekitar usus terjadi gangguan di situ. Gangguan berupa tadi kista, tumor, kanker bisa terjadi. Kemudian akibat dari gangguan lambung yang tidak termanage dengan baik akan menyebabkan penyakit infeksi seperti tipes. Kemudian kalau terjadi akut, infeksi akut, terjadi usus buntu. Ini juga angka kematiannya tingginya usus buntu. Dan yang paling ditakuti adalah terjadinya kanker usus. Ini akibat dari gangguan lambung ini Bapak Ibu. Dan lebih jauh ternyata bahwa kalau dirunut lebih jauh berbagai masalah gangguan kanker, tumor dan sebagainya atau disebut sebagai sel abnormal itu disebabkan dari gangguan lambung ini Bapak Ibu. Di mana masyarakat itu masih menyalahkan, oh itu karena asam lambung, seperti itu. Coba kita bahas sekali lagi. Kalau tadi dikatakan kalau terjadi keseimbangan itu lambung kita dikatakan sehat. Sekarang pertanyaannya, lambung yang tidak sehat itu seperti apa? Jadi lambung yang tidak sehat itu kalau terjadi ketidakseimbangan antara dinding lambung atau faktor pertahanan dan asam lambung atau faktor agresor atau penyerang ya. Ternyata bahwa asam lambung ini akan menjadi dominan kalau dinding lambungnya ini tipis Bapak Ibu. Ya, pertama kalau dia tipis otomatis mukosanya tipis, kemudian semuanya tipis ya, akhirnya dinding lambung tidak kuat sehingga asam lambung itu mudah menembus dinding lambung menyebabkan sakit ataupun menyebabkan borok atau ulkus ya. Kenapa seperti itu terjadi? Memang hal-hal yang mendasar itu sering kita lupakan ya. Misalnya kita tidak makan teratur, itu akan menyebabkan adanya ini ya, unsur bikarbonat di dalam dinding lambung itu akan menjadi berkurang. Kalau bikarbonat berkurang, maka akan menyebabkan HCl lambung ini sifatnya tidak terkendali atau menjadi iritatif. Jadi akibat kurang makan, kemudian juga akibat aliran darah yang jelek. Aliran darah yang jelek ini juga menyebabkan ini ya, sistem proteksi dinding lambung itu akan turun. Demikian juga kalau terjadinya regenerasi sel dan lain-lain itu semuanya turun, itu menyebabkan dinding lambung mengalami penurunan kekuatan atau proteksinya menjadi berkurang ya. Di sisi lain asam lambung itu akan semakin kuat kalau kita mengalami stres misalnya. Mesti beban pikiran yang terlalu membebani, terlalu lama ada di dalam ini ya, di dalam pikiran seseorang, maka asam lambung ini akan bisa meningkat. Di sisi lain ada juga obat-obatan yang sangat jahat, yaitu kalau memakai obat-obatan anti nyeri ini
obat antiinflamasi non steroid atau obat anti nyeri seperti golongan asam efenamat, natrium diklofenak, kemudian peroxicam dan lain-lain itu ada di sini. Kemudian ada juga obat anti nyeri yang lain yang dikenal obat kuno ya orang bilang itu golongan steroid seperti obat-obatan golongan kalmetason, dexamethasone, kemudian triamcinolone itu ada di sini. Ternyata steroid ini juga bisa menyebabkan ini ya, dinding mukosa lambung ini akan menjadi tipis. Jadi kedua hal ini dia menyebabkan dinding mukosa lambung ini proteksinya menipis sehingga HCl-nya semakin kuat. Dari sini yang paling banyak ini. Makanya kasus kejadian gangguan lambung itu paling banyak kalau seseorang itu mengkonsumsi obat-obatan anti nyeri baik berupa non steroid maupun steroid. Kemudian di sisi lain ada kebiasaan merokok, itu juga memperberat ya. Kalau merokoknya itu tanpa diimbangi dengan makan, perut kosong, ngerokok terus, lah nanti lama-lama ininya akan lemah ya. Dinding lambungnya akan lemah, akhirnya terjadi faktor agresivitas dari asam lambung itu meningkat. Dari sini dikatakan bahwa lambung tidak sehat. Bapak Ibu sekalian, kita lihat juga di slide yang lain Bapak Ibu bahwa seperti itu, pola hidup tidak sehat yang menyebabkan gangguan lambung itu apa? Ya, gambar di sini seperti kita lihat, kalau orang sudah posisinya seperti ini biasanya ada masalah, apakah di pikiran atau mungkin di fisik ya. Ternyata bahwa secara umum pola hidup tidak sehat seperti kurang oksigen, misalnya kebiasaan merokok atau kurang olahraga, kurang air atau kurang minum secara teratur, kemudian kurang makan teratur atau kurang nutrisi, ini juga hampir sama. Kurang olahraga dengan kurang oksigen ini berhubungan ya, dan hubungannya dengan stres, kurang rileks itu ternyata juga menyebabkan gangguan asam lambung. Gangguan berupa lambung. Saya sendiri masih sering salah sebut ya Bapak Ibu bahwa memang benar asam lambung itu sekarang itu seolah-olah menjadi sesuatu yang disalahkan Bapak Ibu. Marilah bersama-sama kita kaji ya Bapak Ibu. Jadi mengapa terjadi ulkus atau peptik pada lambung maupun pada usus yang disebut sebagai peptic ulcer disease itu terjadi, kita akan bahas ya. Dan pada gambar ini Bapak Ibu bahwa banyak korban, bukan lagi mereka yang tingkat ekonominya rendah ya, bahkan tingkat ekonominya tinggi dan mereka termasuk juga intelektualitasnya juga di atas rata-rata ya saya kira. Beberapa artis itu juga banyak meninggal karena sakit lambung. Ini adalah PR kita bersama Bapak Ibu bahwa kenapa ketahanan kesehatan Indonesia ini lemah. Dari sini Bapak Ibu bisa buktikan. Ini almarhum istrinya Sule, kemudian ini ada penyiar atau presenter di TV One dulu ya yang gagah itu ya, namanya almarhum Mas Andre Jarot. Ini ada salah satu artis, saya kurang tahu nih yang agak ini ya, yang dia biasa ngelawak ya. Kemudian ada Didi Petet, nah bahkan ini ada dokter, dan juga ada salah satu nominator Putri Kecantikan Indonesia 2016 yang dari Maluku. Ini juga artis ya, Toro Marjen. Semuanya meninggal karena asam lambung. Kita prihatin sekali Bapak Ibu. Dan kalau kita perhatikan secara umum, sekali lagi yang sering saya ulas dalam penyampaian presentasi saya bahwa saat ini rumah sakit terus dibangun, dana BPJS terus digelontorkan. Tetapi kenapa kok justru pasien yang sakit semakin bertambah? Itu adalah PR kita semua dalam membantu program pemerintah ya untuk menyehatkan masyarakat. Bahkan di dunia Bapak Ibu, saat ini kematian yang terbesar itu dianggap karena masalah cardiovascular disease atau berbagai masalah yang berhubungan dengan pembuluh darah dan jantung. Termasuk di sini adalah stroke Bapak Ibu. Ternyata dunia pun menganggap ini salah ya, menurut konsep Karnus, dunia menganggapnya bahwa setiap kali melihat gangguan penyakit selalu dilihat gejala yang muncul pada organ apa.
Salah satu yang membuat kematian di sini katakan bahwa cardiovascular disease itu hubungannya dengan jantung dan pembuluh darah, baik vena maupun arteri ataupun sekitarnya yang ada di seluruh tubuh. Itu ternyata menyebab kematian yang paling banyak. Dan ini ternyata kalau kita cermati itu merupakan suatu kesalahan ya dalam hal investigasi, sehingga saat ini pasien yang sakit kenapa kok bertambah makin banyak tadi. Jadi diduga ada kesalahan dalam mencermati sumber masalahnya. Itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, bahwa dari sinilah bahwa konsep Karnus sebagai konsep pengembalian pola hidup manusia berdasarkan kodratnya yang sudah disematkan oleh Tuhan yang Maha Pencipta, Allah SWT, mulai dari aktivitas sel sampai aktivitas tubuh manusia, itu akan berusaha untuk memberikan yang objektif ya, yang rasional. Sebenarnya masalahnya itu di mana gitu. Dari tingkat sel hingga tingkat tubuh manusia. Kita kembali ke gambar tadi ya. Seperti Bapak Ibu ketahui bahwa lambung sehat adalah senyawa yang sangat penting, yang sangat vital dalam proses awal terjadinya proses produksi di dalam tubuh kita. Saya singgung masalah proses produksi ya, jadi pemahamannya memang tubuh kita seperti pabrik Bapak Ibu. Kalau kita bisa menghasilkan tenaga, bisa menghasilkan gerak, tetap bisa menjaga kesehatan kita, itu adalah suatu proses produksi yang berjalan, sehingga kita bisa produktivitas, bekerja ataupun belajar dan sebagainya. Ternyata lambung yang sehat ini, sekali lagi bahwa HCl-nya harus tersedia, dan kita tidak boleh mempermasalahkan lagi ya Bapak Ibu, bahwa asam lambung itu suatu masalah, karena tadi sudah kita singgung bahwa fungsi asam lambung dan lambung sendiri penting sekali. Dan dari sini Bapak Ibu, bahwa setelah konsep Karnus melakukan berbagai investigasi, benar bahwa pengobatan umumnya pada penderita yang mengalami gangguan sakit MA, di sini ternyata justru menimbulkan masalah, yaitu terjadinya metabolisme yang terganggu. Dan dari sini kita tidak sadar, ternyata kita mulai taken kontrak ya, penyakit degeneratif justru muncul setelah dilakukan pengobatan-pengobatan ini. Dan faktanya, bagaimana penanganan gangguan lambung saat ini ya Bapak Ibu? Ternyata faktanya kalau ada gangguan lambung, selalu diobati dengan cara menghambat atau menetralkan keberadaan asam lambung itu sendiri. Ada 3 obat di sini, ada antacid, yaitu yang dikenal dengan produk yang di belakangnya ada mah-mahnya itu ya. Dia bekerja menetralkan asam lambung. Jadi mestinya pH asam lambung antara 4 sampai 5 itu dinetralkan mendekati 7. Kemudian obat yang kedua golongan H2 blocker seperti obat-obatan ranitidin, famotidin maupun simetidin, itu dia bekerja menghambat pengeluaran asam lambung yang lebih ringan dibanding PPI. Ini sama-sama, PPI ini juga menghambat sekresi asam lambung ya, mulai dari omeprazol, lansoprazol dan sebagainya. Ini keduanya menghambat pengeluaran asam lambung. Yang paling kuat menghambat asam lambung memang saat ini golongan PPI atau pompa proton inhibitor. Jadi seperti ini Bapak Ibu, bahwa kenapa masyarakat yang sakit itu makin banyak, kenapa rumah sakit itu pasiennya tambah banyak. Mungkin di sini ada yang perlu dicermati lebih jauh, itu di sini Bapak Ibu. Bagaimana penanganan gangguan lambung yang sesuai dengan algoritma kesehatan manusia tadi. Dan saya ada suatu pengalaman menarik. Pada waktu kita melihat profil darah seseorang, ternyata orang yang lambungnya sehat itu berhubungan sekali dengan kualitas darah. Gambarnya seperti di sini. Ini adalah gambar kualitas darah pada seseorang yang tekanan darahnya normal, kolesterol, gula darah maupun asam uratnya normal. Gambar darahnya seperti ini. Namun pada orang yang lambungnya bermasalah,
ternyata juga kualitas darahnya bermasalah. Ya, gambar darahnya seperti ini. Jadi profil darahnya kurang bagus ya Bapak Ibu. Ini ada gambar butiran darahnya yang sangat menggumpal atau mengalami hiperagregasi, kemudian mengalami juga peningkatan viskositas yang tinggi, itu seperti ini gambarannya. Kemudian akibat lambung yang bermasalah tadi ternyata di dalam pembuluh darah itu banyak sekali ditemukan polimer lemak. Ini polimer lemak yang disebut sebagai trigliserid ya. Jadi orang yang lambungnya bermasalah banyak TG-nya ini atau trigliserid. Kalau Bapak Ibu nggak percaya, Bapak Ibu bisa buktikan sendiri. Tadi kita singgung bahwa untuk menjaga fungsi lambung itu tetap berjalan dengan baik, kita harus makan, minum teratur. Kita kalau terlambat makan, itu sering kita rasakan, kita mudah masuk angin. Betul bukan Bapak Ibu? Nah, pada posisi masuk angin atau lambung itu akibat lambung bermasalah karena terlambat makan tadi, ternyata di dalam darah otomatis terjadi gangguan ini, trigliserid yang muncul ini ya. Ini salah satunya, meskipun ada juga faktor yang lain. Nanti akan kita bahas lebih jauh. Jadi akibat adanya trigliserid atau di dalam konsep Karnus sering disebut sebagai polimer lemak, ini yang menyebabkan masalah kualitas darah memburuk. Lalu apa hubungannya dengan berbagai penyakit? Nanti akan kita singgung ya. Ternyata bahwa gambarannya seperti ini ya. Jadi kalau lambung buruk, aliran darahnya pun banyak mengalami hambatan atau gangguan, timbul banyak sumbatan ya dalam darah, akhirnya sirkulasi darah tidak lancar. Hal ini bisa mengganggu organ-organ yang tergantung pada ini ya, kelancaran sirkulasi darah, baik pada jantung, pada otak, ginjal, maupun organ penting lainnya. Nah ini, bahwa lambung, akhirnya kita melakukan suatu hipotesa dan kita menyimpulkan bahwa gangguan lambung adalah sumber semua masalah, terutama penyakit degeneratif Bapak Ibu. Penyakit degeneratif di sini antara lain apa? Yaitu diabetes, kemudian impaired glucose toleran atau gula darah yang tidak stabil, naik turun. Kemudian terjadi hipertensi, kemudian juga obesitas sentral, terjadi gangguan kista, asam urat, kanker, gangguan jantung, hiperkolesterol, retinopati dan sebagainya. Ini sebenarnya yang kita sebut dari penyakit-penyakit yang ada di gambar ini baru sebagian Bapak Ibu. Karena kalau kita telaah lebih detail, akibat gangguan asam lambung yang bermanifestasi di gangguan sirkulasi darah tadi, mungkin penyakit yang bisa menyertai atau terjadi komplikasi penyakit itu jumlahnya bisa ratusan. Yang belum saya sebut di sini apa? Gagal ginjal itu juga dari situ. Kemudian katarak itu juga dari situ Bapak Ibu. Jadi penyakit degeneratif itu menurut kami sebagai konsep Karnus yaitu karena gangguan lambung, sumber masalahnya di situ. Dia ada ilustrasi yang bagus Bapak Ibu bahwa lambung itu penting sekali. Beberapa penyampaian dari presentasi kami dikatakan bahwa kalau kita ingin hidup sehat sesuai dengan algoritma kesehatan manusia, yang paling penting adalah memperhatikan sel Bapak Ibu. Jadi ada sel ginjal, sel kulit, sel liver dan sebagainya. Kita makan seperti buah-buahan ataupun makanan yang enak di sini, sel tubuh kita tuh nggak pernah pusing ya. Kamu mau makan nasi rawon atau mungkin mau makanan yang tidak enak pun dia nggak pusing. Yang penting hasil akhir dari makanan ini diolah menjadi makanan atau nutrisi sel. Pada gambar ini Bapak Ibu bahwa pada posisi lambungnya bermasalah, entah karena ada gangguan ulkus, kemudian ada kebiasaan mengonsumsi obat mah ataupun air alkali yang terlalu berlama-lama ya. Hal ini akan berakibat apa? Yaitu protein itu tidak terpecah. Maksudnya protein dipecah menjadi peptide atau menjadi asam amino bentuknya monomer ya. Tetapi kalau misalnya akibat pH lambung yang tadinya tidak sesuai dengan algoritma tadi, protein itu tidak akan terpecah karena pepsinnya tidak terbentuk.
Ini ya. Yang kedua masalah lemak atau minyak atau triglycerid itu otomatis juga banyak. Karena kalau lambung yang bermasalah, kemudian pepsin tidak terbentuk, kemudian protein tidak terbentuk, ini akan menyebabkan bahwa enzim namanya lipase itu tidak terbentuk ya. Sehingga yang terjadi apa? Lemak dalam bentuk polimer itu tidak akan terurai tanpa keberadaannya lipase ini. Di sisi lain karbohidrat juga tidak terpecah dengan sempurna. Otomatis lambung yang bermasalah, maka pemecahan nutrisi sel ini pun akan mengalami kendala. Nah, dari sini jika sel ginjal, sel kulit, sel liver, yang semua organ yang terdiri dari banyak sel tadi akan terjadi kekacauan ya Bapak Ibu. Jadi selnya lapar, kemudian sistemnya pun juga kacau ya, karena sistem itu biasanya berhubungan dengan hormon dan enzim ya. Ini berhubungan dengan asam amino, berharap bahwa lambung itu bisa mengolah protein menjadi asam amino, tapi kalau asam aminonya tidak terbentuk maka otomatis terjadi kekacauan sistem. Di sini sirkulasi darahnya tidak terkendali ya. Yang terjadi apa? Selnya kurang gizi, kemudian terjadi kematian sel dalam jangka panjang, dan hal ini bisa menyebabkan salah satu penyebab kematian yang terbesar di dunia tadi, yaitu terjadinya gangguan yang berhubungan dengan sirkulasi darah dan jantung. Yang paling banyak adalah gangguan jantung dan stroke. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, dari pemahaman ini, kalau tadi dikatakan bahwa penyebab kematian terbanyak di dunia adalah masalah kardiovaskuler, sebenarnya kalau kita telaah lebih detail, masalahnya adalah di lambung yang tidak ditangani dengan baik. Dari sini Bapak Ibu, bahwa kalau tadi dikatakan bahwa asam lambung itu merupakan suatu musuh. Jadi untuk sementara sampai dengan slide ini, asam lambung itu sebenarnya bukan musuh Bapak Ibu, tetapi unsur atau senyawa yang sangat diperlukan, sangat vital. Karena kalau asam lambung itu selalu dihambat, dinetralisir, maka lambung akan bekerja tidak optimal, dan dari sinilah sumbernya penyakit kardiovaskuler disease tadi, atau penyebab kematian terbesar nomor 1 di dunia, atau sakit jantung, stroke, itu manifestasinya seperti itu. Jadi Bapak Ibu, bahwa kalau kita belajar tentang konsep Karnus, sebenarnya konsep Karnus ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi konsep Karnus akan bekerja mengatasi langsung sumber masalahnya di mana. Ini dalam hal menjaga kesehatan manusia secara utuh. Kalau lambung itu bisa dipertahankan optimal, otomatis kita bisa terbebas dari penyakit diabetes, darah tinggi, obesitas sentral, kanker, dan sebagainya, yang tadi jumlahnya ada ratusan. Termasuk di sini kalau masih dini, gangguan katarak, gangguan berbagai masalah penyakit-penyakit infeksi pun juga bisa diatasi dari sini. Dan sekarang yang paling banyak dibicarakan orang adalah dalam hal meningkatkan imun. Itu semuanya juga dari sini. Karena untuk menahan serangan virus COVID-19 ini juga sangat tergantung dari sistem kerja tubuh kita. Jadi sistem itu antar sistem, antar jaringan, terutama oleh enzim, hormon, dan berbagai organ tubuh yang saling berkoordinasi, yaitu awalnya atau pusat produksinya dimulai dari masalah lambung tadi. Kalau gangguan lambung bisa diatasi, otomatis berbagai masalah tadi bisa diselesaikan. Inilah yang selalu disampaikan pada saat ini ya, pembahasan konsep Karnus. Bapak Ibu sekalian, bahwa seperti itu tadi, bahwa asam lambung itu adalah sebuah kawan ya, bukan lawan. Jadi untuk mencapai kesehatan yang optimal berdasarkan konsep Karnus, itu diperlukan langkah bijak dan rasional dalam penanganan gangguan ini ya, kesehatan, terutama gangguan jantung yang menyebabkan kematian nomor 1 di dunia tadi, dalam hal ini melalui lambung ya. Bapak Ibu sekalian,
Kalau tadi terjadi ketidakseimbangan pada masalah dinding lambung dan asam lambung sehingga lambung bermasalah, bagaimana cara yang rasional yang harus ditempuh tanpa menyebabkan efek samping tadi? Kalau dengan fakta, dengan pengobatan ini ya, menetralkan asam lambung maupun menghambat asam lambung, itu sudah diketahui, sudah kita bahas semua, itu menyebabkan gangguan sistem, akhirnya hiperkolesterol, hipertensi, kemudian diabetes dan sebagainya. Di sini kita tawarkan Bapak Ibu bahwa cara yang rasional adalah jangan lagi mengotak-atik atau menghambat atau menetralisir asam lambung ini, tapi perkuatlah, ini harus diperkuat. Jadi faktor pertahanan diperkuat. Maka konsep Karnus itu menghadirkan sebuah produk alami ya, yang mengandung pati resisten misalnya. Pati resisten dalam konsep Karnus adalah bekerja meningkatkan atau memperkuat proteksi mukosa lambung. Kemudian ada lagi kolagen tipe 3, itu akan bekerja supaya tubuh itu bisa cepat dalam meregenerasi, terutama ini ya, dinding lambungnya cepat mengalami regenerasi karena mengandung protein berupa glisin, prolin dan sebagainya. Jadi konsep Karnus bekerja di sini Bapak Ibu, di mana faktor terjadinya gangguan lambung sebenarnya kalau kita telah lebih jauh, sebenarnya bukan masalah karena asam lambungnya, tetapi karena masalah dinding lambung yang mengalami penurunan. Jadi kalau secara mendasar, kalau kita masih sehat ya Bapak Ibu, kami ingatkan sekali lagi bahwa makan dan minum teratur, mengontrol stres dan sebagainya itu penting sekali. Jangan sampai kita sudah sakit baru berupaya ya Bapak Ibu. Dan nyatanya Bapak Ibu bahwa di atas 80% rata-rata orang itu baru berupaya kalau sudah sakit. Nah disinilah konsep Karnus hadir Bapak Ibu, bahwa ayo kita pertahankan keberadaan fungsi lambung kita agar tetap berfungsi optimal. Caranya apa? Ayo kita perkuat dinding lambung dengan memperkuat proteksi mukosa, kemudian regenerasi selnya kita percepat dengan kolagen tipe 3 dan sebagainya tadi. Jadi pengobatan sakit lambung itu umumnya menghambat atau menghilangkan HCl lambung. Jadi menurut konsep Karnus, hal ini adalah melanggar algoritma kesehatan manusia Bapak Ibu. Dan kalau kita ilustrasikan bagaimana kalau lambung kita ini sehat, tentu makanan berupa makanan enak di gambar ini, baik buah maupun makanan ini ya, akan dirubah oleh asam lambung dengan pH yang sesuai dengan algoritma. Otomatis protein bisa dirubah menjadi asam amino, kemudian lemak dirubah menjadi asam lemak dalam bentuk monomer ya. Ini maaf, ini salah ketik, mestinya monomer kalau misalnya benar, bukan polimer. Kalau lambungnya nggak benar jadinya polimer. Dan yang ketiga, karbohidrat terpecah sempurna menjadi monosakarida. Dari sini Bapak Ibu bahwa kalau nutrisi sel itu tersedia, otomatis sel ginjal, sel kulit, sel liver, sel jantung dan sebagainya, ataupun seluruh sel di dalam organ tubuh manusia itu akan mencapai kebutuhannya, akan tercukupi, sehingga terjadi apa yang disebut sebagai homeostasis, yaitu keseimbangan ya. Jadi selnya akan tercukupi. Dari sinilah bahwa kalau kita ingin menciptakan kesehatan yang betul-betul optimal, ternyata kuncinya adalah pada pemeliharaan lambung yang sesuai dengan algoritma ini tadi. Dari sini Bapak Ibu bahwa jika lambungnya itu bisa kita pelihara, maka tubuh akan sehat, kemudian kita bisa berproduktiviti secara optimal dan otomatis kita juga bisa bahagia. Nah ini saya singgung bahagia ya. Bahagia itu apa sih syaratnya? Jadi memang syarat utama bahagia adalah spirit ya Bapak Ibu, itu semangat. Namun ada beberapa orang yang sudah disemangati atau sudah dimotivasi tetap tidak bahagia. Ternyata salah satu kesalahannya juga di sini, gangguan lambung ini.
maka pada beberapa orang yang mengalami gangguan lambung sering mengalami anxiety, tidak bahagia. Kenapa? Karena salah satu kunci bahagianya adalah di dalam tubuh harus banyak asam amino atau peptide. Kok apa hubungannya bahagia dengan asam amino? Ternyata orang bahagia itu kalau hormon berupa dopamin, serotonin maupun endorfin itu harus cukup. Sedangkan hormon itu sendiri terbuat dari apa? Terdiri dari asam amino. Jadi ini penting hubungannya dengan kebahagiaan ya Bapak Ibu. Nah, kita nggak akan bahagia kalau lambung kita tidak akan bekerja optimal. Jadi Bapak Ibu dari jawaban tadi asam lambung kawan atau lawan. Sebenarnya asam lambung adalah kawan yang harus dikontrol mulai dari sekarang. Jika asam lambung atau jika lambung itu optimal, maka otomatis untuk mencapai sehat optimal dan bahagia itu akan lebih mudah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekalian bahwa saat ini ada berbagai banyak macam penyakit di sini. Setelah keberadaan konsep Karnus dan juga bukti bahwa gangguan asam lambung itu adalah merupakan gangguan utama, maka kalau terjadi komplikasi berbagai penyakit seperti ini mulai dari diabetes, kemudian hipertensi dan sebagainya, kita nggak perlu minum obat ini banyak macam ya. Ada mungkin ada 10 macam obat yang harus kita minum kalau ada banyak komplikasi, tapi cukup gangguan lambungnya yang kita atasi. Dan kalau barusan kita sudah bahas panjang lebar Bapak Ibu, buktinya apa? Kita juga ada banyak bukti Bapak Ibu. Jadi orang-orang yang sudah menerapkan konsep Karnus ini ternyata bisa bebas dari masalah GERD, kemudian dari gangguan mah menaun yang sudah putus harapan ya. Ternyata setelah menjalankan konsep Karnus itu juga bisa sembuh dari berbagai penyakit akibat lambung yang tidak optimal. Ini juga pada diabetes yang sudah parah, waktu itu juga sudah tidak harapan, bahkan sudah lumpuh. Ibu ini sekarang sangat sehat sekali. Apalagi yang kasus ini ya, ini cukup ajaib menurut saya. Kakinya hampir saja diamputasi, tetapi syukur saat ini bisa terselamatkan setelah menerapkan konsep Karnus. Demikian juga ini Bapak Ibu. Loh, ini kok kasus kelenjar getah bening apa hubungannya dengan gangguan lambung? Tadi sudah kita bahas Bapak Ibu bahwa gangguan lambung itu menyebabkan banyak komplikasi penyakit termasuk ke kanker dan diabetes. Dan ini suatu bukti bahwa seorang bapak ini Bapak Garjito dari Purworejo ini saat ini semakin sehat setelah menerapkan konsep Karnus, utamanya mengoptimalkan ini ya, fungsi lambung. Asam lambung bukan lagi menjadi lawan tetapi sebagai kawan. Dengan cara apa? Yaitu meningkatkan proteksi mukosa lambungnya, tidak usah mengotak-atik baik menetralisir maupun menghambat sekresi asam lambung. Yaitu penyampaian dari kami Bapak Ibu. Sementara sampai di sini penyampaian saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi pemikiran kami ini tadi bisa menjadi sumbangsih untuk ketahanan bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia, dalam hal ini ketahanan dalam hal kesehatan. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada host, yaitu Ibu Aisyah. Terima kasih. Jadi untuk meningkatkan mukosa lambung itu yang paling penting adalah satu, jangan terlambat makan atau makan minum teratur. Kecuali memang sudah ada niat untuk berpuasa, itu biasanya sudah diniatkan, itu berbeda ya pembahasannya Bapak. Dan yang kedua, minum itu penting. Kenapa? Karena untuk mempertahankan mukosa lambung supaya kuat, itu sangat dipengaruhi oleh aliran darah. Kalau kita minumnya kurang, otomatis darah kita kental Bapak. Nah kalau darah kental, otomatis sirkulasi darahnya jelek. Dari situlah pasti gangguan sirkulasi darah yang mempengaruhi kekuatan mukosa lambung itu akan turun. Itu yang kedua. Jadi tidak, saya ulangi ya, jangan terlambat makan atau harus makan minum teratur, jangan terlambat minum. Kemudian olahraga itu penting, ini secara mendasar ya. Kenapa olahraga penting? Karena dengan olahraga otomatis sirkulasi darah kita ini akan
lebih baik. Kalau sirkulasi darah lebih baik, ternyata bisa membuat mukosa lambung itu semakin tebal. Kalau tadi Bapak menanyakan obat, sebenarnya kita cukup prihatin, Pak. Selama tidak harus memakai obat, tetapi kita bisa sehat, saran saya itu jangan pakai obat, Pak. Karena kalau kita bicara obat, pasti ada efek sampingnya. Obat ada dua, kalau yang dari bahan kimia atau dari farmasi dikatakan obat. Tetapi kalau dari herbal yang sifatnya jamu, itu juga obat, Pak. Karena kita bicara tentang obat maupun jamu, pasti ada efek sampingnya. Jadi kalau misalnya sudah sakit, katakan aja, mungkin sebelumnya olahraga nggak sempat, makan juga nggak pernah teratur, stres tinggi dan sebagainya, sudah sakit. Bagaimana langkah supaya mukosa lambung itu baik? Sebenarnya dalam konsep Karnus itu sering kita bahas. Untuk memperkuat mukosa lambung secara alami itu sebaiknya cukup dengan makanan, Pak. Kalau ingin lebih cepat, kemudian juga lebih kuat dibanding dengan makanan biasa, kita sudah siapkan itu namanya pati resisten. Pati resisten itu apa? Yaitu sebuah tepung yang diolah sedemikian rupa. Itu kebetulan itu rahasia salah satu pabrik kami. Pati resisten itu akan membuat mukosa lambung menjadi semakin kuat atau semakin tebal. Di sisi lain, membuat lambung baik, kalau posisinya sudah ulkus atau sudah mengalami borok, maka luka-luka itu harus ditutup sedemikian cepat, namun juga efektif. Secara ilmu kesehatan, untuk membangun mukosa otot tadi, untuk membangun otot lambung, itu diperlukan asam amino ya Pak ya. Memang kita tahu bahwa kalau kita makan tempe, makan ikan, makan daging, itu semua terdiri dari protein yang bisa dirubah menjadi asam amino. Tapi kalau sudah posisinya sudah sakit, kadang-kadang asam amino alami tadi masih kurang cepat. Oleh karena itu kita sudah siapkan apa yang disebut sebagai kolagen tipe 3 dengan berat partikel itu lebih kecil dari 3000 Dalton. Jadi seperti itu Pak. Kalau ingin dinding kita kuat, secara mendasar makan minum teratur, olahraga, jangan stres itu tadi ya. Tapi kalau sudah sakit, kita bisa bantu berikan suatu nutrisi yang berbeda dengan nutrisi sehari-hari, yaitu yang mengandung pati resisten, mengandung kolagen tipe 3, dan berat partikelnya ini kurang dari 3000 Dalton. Itu sudah kita siapkan produknya itu. Nanti bisa ditanyakan kepada teman-teman yang sudah mencoba, namanya sih Alga Gold ya, tapi yang kita tekankan adalah kandungannya itu apa. Jadi yang penting itu, yaitu jawaban dari saya, Bapak Fat. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto atas penjelasannya. Untuk selanjutnya ada Bapak Saiful. Ya, Bapak Saiful Yusuf yang ingin bertanya langsung. Ya, silakan Pak Saiful. Yuk, assalamualaikum dok. Baik. Waalaikumsalam. Ya, jadi mencermati tadi pemaparannya berarti berawal dari sehatnya lambung, maka penyakit yang lain-lain bisa kita hindari. Betul, Tapi betul Pak. masalah pada lambungnya, maka akan muncullah penyakit degeneratif yang tadi banyaknya macam-macam ya dok ya. Iya, betul Pak. Kanker, diabetes, segala macam. Berarti kesimpulannya ya diperbaiki dulu lambungnya kalau memang bermasalah ya. Betul, betul Pak. Iya. Penyakit, tekanan darahku tinggi, aku pusing. Iya. Ya langsung udah pusing saya, wah ini pasti lambungnya ada bermasalah ini. Iya. Dan kembali lagi, kadang-kadang saya berpikir, saya sendiri udah pernah merasakan ya, kalau lagi banyak masalah, lambung itu sepertinya nggak nyaman ya dok. Betul Pak. Iya. Iya, tiba-tiba bisa jadi mual, jadi enek. Yang parahnya lagi, kalau masalah itu nempel terus di otak kita, di bawah di otak kita,
lama-lama asam lambungnya tambah naik, pengen muntah jadinya dok. Betul, betul Betul Pak. ya, Pak ya? Iya, Nah sekarang ya tadi kalau saya lihat apa? Konsep Karnis ini adalah berusaha memberi asupan tambahan gizi agar sel-sel jaringan ini bisa bertumbuh dengan baik ya dok ya. Itu konsep betul, Karnis. betul Pak. Iya itu Pak. Jadi kan kesimpulannya ya termasuk penyakit yang tadi dokter ceritakan itu ya mau nggak mau sel jaringan yang rusak ini harus kita perbaiki, kita sehatkan kembali dengan memberikan asupan dari konsep Karnis ini ya dok ya. Iya betul Pak Samsul, Pak Saiful. Betul ya. Iya betul, maaf agak putus tadi. Ya, ya. Ya, terima kasih dok. Oh, gitu dok. Iya, jadi Pak Saiful bahwa sebenarnya gini, Tadi apa dokter sebelumnya maaf ya, ini saya itu dari kesehatan masyarakat Pak sebenarnya. Jadi kalau dokter nanti ada dokter Wahid ya. Tapi kita sama, kita care tentang kesehatan Bapak. Wahid ya. Iya. Jadi Bapak Saiful bahwa kalau tadi disinggung bahwa kalau mikir sesuatu yang beban itu kenapa kok langsung lambung jadi enek dan sebagainya. Itu ada pembahasan bahwa munculnya asam lambung itu dipengaruhi oleh berbagai reseptor. Ada namanya reseptor itu ada 3, reseptor gastrin, muskarinik, sama reseptor ini ya, histamin kalau tidak salah. Ternyata bahwa kalau kita mengalami stres itu yang dominan itu di reseptor muskarinik sama gastrin itu akan reaktif. Lah kalau dia ada reaktif otomatis asam lambungnya akan keluar banyak. Oleh karena itu sering kita bergurau ya, ngapain kita stres? Kalau punya utang, kalau kita punya utang misalnya ya Pak ya, itu dalam kehidupan sehari-hari pasti orang nggak akan lepas ya. Jangan mikir stres nggak bisa bayar utang, ya nggak usah dipikir, yang bener ya dibayar aja utangnya. Kan gitu ya Pak. Kalau misalnya belum punya duit ya bekerja, mikir aja bekerja, kita berpikir positif maksudnya di situ Pak. Jadi seperti itu. Kemudian kalau Bapak lihat bahwa asam lambung ini harus selalu kita kendalikan, maka di konsep Karnus selalu kita sarankan, salah satu saran yang terakhir kalau tidak salah, berusahalah pikiran rileks, tidak stres. Nah, kalau kita berpikir rileks, tidak stres, otomatis kepala kita ini tidak terjadi tekanan. Tidak terjadi tekanan, otomatis asam lambung itu bisa dikendalikan, Pak. Kalau Bapak ingin buktikan kalau tekanan di kepala menyebabkan asam lambung keluar begitu dahsyat, Bapak bisa lihat pada orang-orang yang menderita gangguan gegar otak. Kalau dia jatuh, kepalanya terbentur, otomatis terjadi tekanan di kepala, itu lambungnya tidak terkendali, pasti dia muntah. Dan kalau tadi dikatakan penyebab kematian terbesar itu dari cardiovascular disease atau dari gangguan aliran darah dan jantung dan stroke tadi ya, ternyata ada satu kajian yang menarik Bapak. Pada orang-orang yang mengalami stroke, itu ternyata asam lambungnya itu tidak terkendali, keluar dengan dahsyat. Jadi kematian stroke itu paling banyak ternyata terjadi pendarahan lambung. Kenapa terjadi pendarahan lambung? Karena mukosanya tidak kuat, asam lambungnya tidak terkendali. Disinilah menarik Bapak ya, bahwa asam lambung itu mulai sekarang kita jadikan dia adalah kawan. Supaya dia tidak terjadi lawan, ya kita jangan stres. Kita jangan terlambat makan. Kalau memang sudah saatnya makan, perhatikanlah tubuhmu Pak. Karena tubuh itu nggak bisa ngomong Pak ya. Tapi kalau kurang lebih kalau kita bisa berkomunikasi, seseorang itu akan bisa bekerja optimal kalau dikasih upah. Kalau dia bekerjanya over ya dikasih lembur. Sama tubuh kita nih kalau misalnya mau sehat, ya kasihlah upah dengan makan teratur. Kalau misalnya kita ingin lebih, orang-orang pada umumnya bekerja 8 jam sehari, kita bekerja 12 jam sehari misalnya. Itu harus dikasih insentif Pak. Insentifnya apa? Berupa makanan yang beda tentunya. Kalau tadi sudah kita singgung bahwa makanan yang istimewa itu apa? Yaitu yang mengandung pati resisten, mengandung kolagen tipe 3, itu bagus sekali itu Pak untuk diberikan. Jadi itu Pak ya, mudah-mudahan bisa membantu.
Terima kasih Pak Saiful. Iya. Ya. Iya. Baik, terima kasih Pak Sabto dan Pak Saiful. Untuk selanjutnya ada Ibu Yusnina. Silakan Ibu Yusnina. Ya, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini dok, maaf Pak Rahmat ya. Mulai bulan akhir bulan Februari itu di tenggorokan saya tuh kayak ada mengganjal gitu. Di mana Bu? Tenggorokan. Di tenggorokan. Oh, di tenggorokan ada yang kayak mengganjal, baik ya. Saya pikir kayak mau batuk gitu aja. Iya. Terus itu saya abaikan dan Iya. terus kok mata itu kering, saya bawa ke dokter mata, katanya mata kering. Iya. Itu 2 kali ke dokter mata dan sama. Iya, Bu. Setelah itu ada beberapa, kurang lebih nggak ada 1 bulan, perut saya itu panas itu sampai ke atas ini. Iya. Panas sampai ke atas ini, saya bawa ke dokter, katanya asam lambung naik, dan sampai balik 3 kali itu kok tetap. Terus Iya. akhirnya saya bawa, karena ini tambah kan nggak enak dok, di tenggorokan itu nggak enak, akhirnya Iya. saya bawa ke dokter THT gitu. Dokter THT, terus telinga saya juga berdenging, dites sama dokter THT katanya nggak apa-apa. Terus saya cerita kalau saya asam lambung, saya ganjel, oh itu LPR katanya. Iya. LPR apa, asam lambungnya sudah naik ke atas gitu. Iya. Dikasih obat, tapi ya tetap nggak ada perubahan. Iya, 1 Bu. bulan berikutnya badan saya itu keduten, terus kayak kesemutan gitu. Iya. Saya bawa lagi ke dokter, terus tes darah, katanya asam uratnya tinggi. Iya, Bu. Di situ ya tetap, cuman sekarang sudah nggak kesemutan seperti dulu lagi. Iya. Cuman sekarang itu mata itu masih perih, telinga, tapi tenggorokan sudah nggak ganjel. Terus di mulut ini sekarang nggak nyaman, seperti lidah, gigi itu kayak apa ya, nyeri ngilu gitu. Iya, Bu. Itu semua yang saya alami ini itu memang ada hubungannya dengan lambung. Soalnya saya sudah ke dokter kemana-mana, nggak ada hasilnya. Masih kan seperti itu, jadi bingung mau kemana lagi, kok banyak banget yang saya rasakan, terus harus gimana gitu. Iya, Itu Ibu. saja pertanyaan saya, terima kasih. Ya, baik Bu Yusmina, terima kasih atas sharingnya ya. Jadi memang benar bahwa pada slide ini bisa dilihat bahwa ini ya, ada slide-nya, bisa minta tolong. Jadi ya. Baik Bu Yusmina, maaf nih tadi saya mau menjawab dengan slide tapi ada sedikit kendala teknis ya. Jadi memang benar bahwa akibat dari gangguan lambung itu menyebabkan komplikasi berbagai penyakit. Bahkan tadi yang kita sebut tadi salah satunya katarak, itu kan tidak sempat ya. Itu masalah katarak itu kenapa? Ternyata katarak itu terjadi karena cairan di dalam mata itu mengalami kekeruhan. Kok keruh kenapa? Karena banyak sekali kotoran atau polimer-polimer yang akhirnya mengganggu enzim namanya NADP. NADP terganggu terjadi katarak, itu kalau pada masalah katarak lah. Kalau masalahnya Ibu tadi mulai dari masalah mulut yang tadi kering, tenggorokan terganjal, itu kurang lebih gangguan lambung Ibu itu sudah terjadi bertahun-tahun, Bu. Itu sudah mengarah ke namanya GERD atau gastroesophageal reflux disease. Itu terjadi kenapa kok tenggorokannya ada mengganjal? Karena asam lambung itu naik ke atas. Naik ke atas tentu
hubungannya ini dengan apa? Bukan hanya masalah lambung saja, Bu. Kemungkinan namanya LES atau lower esophagus sphincter itu sudah terganggu. Jadi kalau misalnya terjadi gangguan seperti tinnitus, seperti menenging, kemudian mata berair, itu bisa terjadi, Bu. Karena kalau lambung atau sebagai pusat produksi itu terganggu, semuanya akan kacau. Oleh karena itu, kalau dalam pengobatan medis selalu diobati gejalanya mana, organnya yang diobati. Itu saat ini memang sepertinya perlu dievaluasi lagi. Hanya yang jadi masalah kadang-kadang masyarakat itu juga tidak sabar ya. Telinganya sakit, inginnya telinganya diobati segera selesai. Matanya sakit, matanya segera diobati, segera selesai. Padahal sumber masalahnya di lambung. Seperti itu, Ibu. Jadi mudah-mudahan dengan konsep Karnus ini kita bisa berkolaborasi dengan dokter ya, Ibu, bahwa saat ini penting untuk mengetahui ataupun membuat seseorang itu sehat dengan cara tetap mengedepankan algoritma kesehatan manusia. Kalau hanya mengobati dengan menghilangkan gejala, itu sering disebut dengan tindakan manipulatif ya. Dan sedangkan tubuh kita tadi sudah saya singgung pada penyampaian slide pertama, Tuhan, Allah itu sudah memberikan kita tubuh yang sempurna, blueprintnya seperti itu. Jangan dirubah-rubah. Jadi seperti itu, Ibu. Kasus untuk Ibu Yusmina itu mohon fokus di pengobatan GERD-nya ya. Nanti akan kita pandu, bisa japri saya, Bu. Pengobatan GERD itu yang paling penting apa? Yaitu ini ya, anatomi lambungnya itu dikembalikan kepada bentuk semulanya dengan diberi zat-zat gizi yang mengandung pati resisten, kemudian mengandung kolagen tipe 3 tadi, di samping pola hidup yang lain seperti olahraga, penanganan stres dan sebagainya. Itu tolong itu dipandu, dilakukan secara rutin setiap hari, dan sementara supaya asam lambung itu tidak naik atau tidak menyebabkan GERD itu semakin parah, mohon setelah makan itu jangan langsung baring, kemudian mohon makan jangan tergesa-gesa, itu secara teknis seperti itu. Termasuk juga kalau makan kekenyangan itu asam material yang ada di dalam lambung itu akan naik sehingga menembus sphincter tadi, akhirnya menembus esofagusnya mengalami luka, itu yang disebut sebagai GERD itu. Ya mudah-mudahan dengan penyampaian ini semakin membuka wawasan kita, dan kalau tadi penyakit yang nggak kunjung sembuh itu semakin lebih cepat untuk terpecahkan dan semakin sehat. Baik, jadi penerapan konsep Karnus itu sejauh ini kita berusaha menjaga kesehatan sesuai dengan algoritma kesehatan manusia. Yaitu manusia itu akan sehat asalkan sel-selnya kita ini terpenuhi kebutuhannya. Yaitu apa? Sel itu pasti perlu makan kan. Sedangkan kebutuhan sel itu yang paling utama adalah oksigen, air, nutrisi yang seimbang, kemudian kinerja antar sistem, antar jaringan ya. Dalam hal ini hormon, enzim dan berbagai perangkatnya itu harus bekerja terkoordinir ya, secara harmoni gitu ya. Kalau itu bisa terjadi, kita sehat. Yang menjadi masalah dalam pemenuhan nutrisi sel itu yang paling sulit, Bapak Ibu. Sejauh ini masyarakat umumnya, karena Indonesia ini termasuk negara berkembang yang sudah mau masuk ke negara maju, pada kenyataannya banyak sekali masyarakat yang belum paham gizi yang baik itu seperti apa. Jadi penerapan Karnus kita selalu tekankan, tolong makan itu jangan berlebihan atau over. Oleh karena itu pengejawantahan konsep Karnus itu ada 6 langkah. Yang pertama adalah rekonstruksi lambung. Rekonstruksi lambung dilakukan setiap hari. Kenapa? Karena selama kita ini dinamis, maka lambung kita kemungkinan sering terjadi kerusakan. Harus dilakukan rekonstruksi setiap hari. Caranya dengan apa? Yaitu mengonsumsi makanan tambahan yang mengandung pati resisten,
ya, mengandung kolagen tipe 3. Kalau di sini kalau Bapak Ibu ingin mau simple, nggak ribet, sudah ada produk namanya Alga Gold Cereal. Kemudian yang kedua, berhenti makan sebelum kenyang, itu maknanya dalam sebenarnya Bu. Yaitu kita jangan sampai makan terlalu over, terutama kalori harus sesuai dengan ini ya, aktivitas fisik kita. Yang ketiga, makan dengan banyak protein, dengan banyak lauk ya yang di konsep Karnus. Itu maksudnya apa? Bahwa tubuh kita ini paling dominan perlu banyak protein. Saat ini pandemi COVID masih merajalela ya. Ternyata salah satu cara yang paling efektif membuat imun kita baik adalah perkaya tubuh kita dengan produksi asam amino. Dengan banyak makan protein, kemudian lambung kita bisa kita rekonstruksi setiap hari, otomatis asam amino banyak. Dari situ imun kita akan sangat kuat. Kemudian yang keempat, selesai makan, disarankan untuk mengkonsumsi suatu nutrisi yang mengandung antioksidan dan mengandung senyawa ikatan kompleks. Ya, ini maksudnya apa? Kita ini setiap hari nggak mungkin lepas dari makanan sintetis ya, makanan dengan pewarna, pengawet maupun perasa sintetis. Yang kedua, kita nggak akan lepas dari polusi. Tubuh kita itu pasti mengalami gangguan berupa radikal bebas. Radikal bebas itu bisa kita terapkan dengan maksudnya bisa kita netralisir. Radikal bebas itu dinetralisir dengan antioksidan. Kemudian kadang-kadang juga ada unsur-unsur racun, ada logam masuk ke dalam tubuh, itu bisa kita tangkap dengan senyawa ikatan kompleks. Dan yang terakhir adalah mengupayakan kita berpikir rileks dan positif. Itu konsep Karnus seperti itu Bapak Ibu ya, bahwa yang paling penting tetap rekonstruksi lambung itu harus dilakukan setiap hari. Karena lambung adalah mesin yang paling penting di dalam tubuh kita. Meskipun juga ada yang penting lainnya seperti jantung, ada otak dan sebagainya, tapi jantung dan otak sangat tergantung dari optimalisasi dari lambung itu sendiri. Itu jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto atas penjelasannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini ada dari Bapak Sukadir dari Pontianak. Assalamualaikum Pak Sabto. Saya mau bertanya, saya sakit diabetes dan konsumsi glupatis. Dalam pemakaian jangka panjang, apakah tidak merusak organ lambung? Dan sekarang saya menerapkan konsep Karnus sudah kurang lebih 6 bulan. Gula darah naik turun antara 200 sampai 300, keadaan puasa. Mohon bimbingan obat kimia apa yang agak aman. Terima kasih Pak Sabto. Baik Bapak Sukadir. Jadi ini ya, kalau kita terkena gangguan diabetes, yang paling penting saat ini jangka pendek. Jadi ada jangka pendek dan jangka panjang ya. Jangka pendek adalah jangan sampai gula darah kita ini naik, tapi jangan sampai juga gula darah kita ini terlalu di bawah, atau jadi kalau naik disebut hiperglikemi, kalau di bawah disebut hipoglikemi. Kalau kita terjadi hiperglikemi, otomatis nanti banyak penyakit komplikasi seperti gangguan jantung, gangguan otak dan sebagainya, terutama gangguan ginjal. Itu kalau hipertensi. Tetapi kalau terjadi hipotensi, di mana gula darah itu normalnya kan di bawah 200 ya. Kalau gula darah puasa normalnya di sekitar angka 100. Hipotensi itu pada posisi gula darah acak itu di bawah 90 itu sudah hipotensi Pak. Itu nanti tanda-tandanya apa? Keringat dingin, kemudian kita lemas. Kalau terjadi hipotensi juga berisiko, karena otak kita ini selalu minta glukosa ya untuk pemenuhan nutrisinya. Kalau terjadi hipotensi tidak segera ditolong, kita bisa stroke juga. Jadi yang paling penting jangka pendek tadi jangan sampai terjadi hipertensi dan hipotensi. Kalau kita bicara tentang obat yang Bapak minum tadi, saya duga kemungkinan dia akan bekerja merangsang pankreas untuk mengeluarkan banyak insulin. Itu kalau golongan namanya insulin sekretagog ya. Saya kurang tahu, coba nanti akan saya hunting ya.
yang Bapak minum tadi obatnya bekerja di mana. Karena mereknya ini ada ribuan ya Pak, saya nggak hafal. Kalau nama generiknya saya hafal, misalnya kayak Glimepiride, Glibenclamid, itu dia bekerja merangsang sekresi insulin. Nah, obat-obatan seperti ini hanya akan bekerja merangsang pankreas untuk mengeluarkan insulin lebih banyak. Itu kalau diterapkan jangka pendek baik ya, karena akan menjaga gula darah tidak tinggi. Tapi kalau kelebihan dosis akan menyebabkan hipotensi juga berbahaya, jadi harus pas. Jadi dalam jangka pendek itu penting. Tetapi secara jangka panjang kita tahu bahwa pankreas itu adalah suatu organ yang di dalamnya juga terdiri dari sel. Jadi sel-sel di dalam pankreas itu sendiri juga harus terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Caranya apa? Ya pastikan lambungnya bekerja dengan baik. Kalau Bapak sudah mencoba menerapkan konsep Karnus, ya itu suatu kabar baik Pak. Mudah-mudahan segera ada ini ya perbaikan. Hanya tolong Bapak supaya sedikit telaten ya, karena pengobatan dengan konsep Karnus ini betul-betul adalah pengobatan yang sesuai dengan algoritma kesehatan manusia. Kita nggak sadar, tahu-tahu kita diabetes. Padahal kalau kita telaah secara rinci, proses terjadinya diabetes itu terjadi puluhan tahun Pak. Nah, jadi kalau ingin pasti, tetapi harus telaten, harus tekun, Bapak menerapkan konsep Karnus itu sudah tepat Pak. Hanya mohon lebih sabar ya, karena kemungkinan dalam waktu 1 bulan itu belum selesai. Kemungkinan perlu waktu sekitar 6 bulan bahkan 1 tahun, dengan catatan tolong penyampaian konsep Karnus betul-betul disiplin. Yang paling utama adalah secara jangka pendek obat jangan dilepas. Sampai kapan? Nah itu sampai nanti kemungkinan terjadi gula darah itu betul-betul stabil, bahkan cenderung ke hipoglikemi. Itu nanti obat-obat diabetesnya baru dikurangi secara bertahap, jangan langsung stop. Kemudian yang kedua harus ini ya, sementara diet lemak itu penting, karena yang mengganggu terjadinya diabetes itu karena resistensi insulin. Itu reseptor pada sel itu terganggu oleh lemak biasanya itu. Nah, kalau misalnya kita ingin sembuh dari diabetes tapi makanan kita banyak berlemak, itu akan semakin lama. Apalagi malas olahraga, kemudian makannya nggak dikontrol, itu antara laju kesembuhan dibanding laju tingkat kerusakan lebih banyak laju ini ya, gangguannya, otomatis ya nggak sembuh-sembuh. Itu saran dari kami seperti itu. Jadi sudah tepat ya Bapak bahwa menerapkan konsep Karnus, obat-obatan yang dari dokter tadi jangan langsung dilepas. Dan kalau ingin lebih ini ya, sebaiknya juga sering berkoordinasi dengan lab, harus sering cek, juga koordinasi dengan dokter. Obat dokter tetap dikonsumsi, tambahkan nutrisi dari konsep Karnus ini tadi. Kalau ditanya ini nutrisi apa? Sebenarnya ini jangan jawab herbal ya. Ini adalah suatu nutrisi, natural nutrisi. Jadi seperti halnya kita makan nasi, makan sayur, ya itulah yang diterapkan dalam konsep Karnus seperti itu. Dan bukan jamu. Ya, terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Sabto. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Rifai dari Metro. Pak Sabto, saya mau tanya, kalau minum Algati malam hari, pagi bangun tidur tenggorokan kok terasa kering sekali ya? Bagaimana Pak Sabto? Ya, baik Pak Rifai. Jadi sensitivitas setiap orang itu berbeda satu dengan yang lain. Kalau saya pribadi malam sebelum tidur itu kalau konsumsi Algati itu kok nggak kering ya. Tapi pada waktu minum itu ampasnya itu kalau malam itu saya nggak ikut saya minum. Jadi ampasnya saya tinggalin aja, nanti bisa dipakai untuk masker Pak. Itu ampasnya itu. Memang curigaannya itu apa? Kalau misalnya kita minum terakhir ampasnya masih tersisa di tenggorokan, maaf di ini ya, di kerongkongan, itu kemungkinan bisa menyebabkan iritasi. Itu mungkin yang menyebabkan rasa kering itu. Jadi saran saya kalau malam
ampasnya nggak usah diminum Pak, karena cukup dengan ini ya, airnya saja itu sudah zat aktifnya sudah ada di situ. Jadi baik berupa antioksidan maupun berupa ikatan kompleks sudah masuk Pak. Kalau siang silahkan diminum sama ampasnya, kemudian atau mungkin kalau malam kalau Bapak ingin memenuhi kebutuhan serat, ampas di dalam alga tea itu juga banyak serat. Tapi terakhir sebelum tidur itu tolong dibilas ya, atau digelontor dengan air putih, nggak apa-apa Pak. Air putih sedikit aja supaya nggak terjadi kering itu. Mungkin itu yang bisa dibantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya ingin bertanya Pak Sabto. Dari beberapa literasi yang saya baca, itu asam lambung itu akan menyerang kepada orang-orang yang dialami oleh orang-orang yang mengalami obesitas. Nah, kira-kira bagaimana cara konsep Karnus ini untuk dalam penanganan obesitas atau kelebihan berat badan, dan kira-kira cara yang tepat untuk kita terapkan itu bagaimana Pak? Ya, baik. Ini bagus nih pertanyaannya. Jadi tadi di penyampaian slide yang pertama dikatakan bahwa kalau ingin menjaga asam lambung ya harus rutin makan tadi ya. Dan biasanya tubuh itu memberikan sinyal. Kalau asam lambung sudah mulai keluar itu kita rasa lapar. Tapi yang sering salah diaplikasikan, orang makan tapi nggak berhitung kalorinya seperti apa. Jadi kalau ingin kita terhindar dari obesitas, kita rutin makan, tetapi perhatikanlah indeks glikemiknya itu ya. Jadi setiap makanan itu punya indeks glikemik yang tinggi. Misalnya kita makan biskuit, meskipun bentuknya biskuit itu hanya beberapa potong yang kita makan, itu bisa menyebabkan gemuk karena gulanya tinggi, kemudian lemaknya tinggi, itu disebut sebagai indeks glikemik ya. Kalau misalnya kita ingin lambung kita sehat, kemudian kita terhindar dari obesitas, ya makanlah teratur tetapi indeks glikemiknya rendah. Dan di sini di konsep Karnus sudah kita siapkan, yaitu apa? Berupa alga gold cereal, itu indeks glikemiknya sangat rendah. Kalau misalnya Bapak Ibu cara tempuh dengan makanan yang sehari-hari yang indeks glikemiknya rendah, itu adalah salah satunya kentang ya. Kentang rebus itu indeks glikemiknya rendah. Kemudian ada yang bilang, saya makannya jarang. Terus saya tanya, sering minum sirup atau minum teh manis? Iya. Nah itu juga menyebabkan kegemukan. Karena indeks glikemik yang tinggi itu menyebabkan penimbunan lemak di dalam tubuh kita sehingga terjadi obesitas. Ya itu jawaban dari saya, mudah-mudahan membantu. Terima kasih Bu Asya. Baik, terima kasih Pak Sabto atas jawabannya yang sangat membantu. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, berapa lama atau dalam jangka waktu berapa lama kita untuk penanganan asam lambung ini dengan alga gold cereal Pak? Atau apakah perlu dengan tambahan alga tea? Gitu Pak. Iya, baik. Jadi masalah gangguan asam lambung itu memang tingkatannya berbeda. Kalau yang paling ringan itu kemungkinan disebut gastritis ya. Jadi dia hanya masalah gangguan di mukosa lambung, tapi belum sampai menyebabkan iritasi pada otot lambung. Itu ringan. Kalau gangguannya hanya berupa itu, kadang-kadang kita hanya cukup dengan makan biskuit, itu pun sembuh kok. Cukup dengan makan tepung tertentu sembuh ya. Nah ini menarik, kebetulan saya lihat di media sosial itu ada beberapa yang mengklaim, oh ini ada makanan mengandung tepung dari salah satu umbi ya, itu bisa menyembuhkan gangguan lambung. Ya itu memang korelatif ya. Kalau kasusnya ringan, kasus gastritis. Tapi kalau kasusnya sudah ulcus duodenum, ulcus gastricum ataupun sudah GERD, hanya dengan mengandalkan tepung dari ubi-ubian itu nggak bisa. Karena ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu memperkuat mukosa dan merekonstruksi otot lambung yang koyak tadi.
Oleh karena itu kita dalam konsep Karnus kita siapkan 2 model. Yang pertama, mukosa lambungnya diperkuat dengan pati resisten, kemudian rekonstruksi lambungnya ini diperkuat dengan kolagen tipe 3, tapi syaratnya ukuran partikel asam aminonya adalah di bawah 3000 Dalton. Itu penting sekali. Bagaimana kalau ukuran partikelnya di atas 3000 Dalton, misalnya di atas 10.000 Dalton. Nah, itu sudah sering dibuktikan. Ternyata orang-orang yang menderita gangguan lambung hanya mengkonsumsi ikan, mengkonsumsi tempe dan sebagainya itu enggak juga cepet ya, sembuhnya enggak cepet. Yaitu korelasinya itu karena berat partikelnya masih kurang dari 3000 Dalton. Kemudian kalau tadi ditanyakan Algati penting atau tidak? Tadi disinggung bahwa untuk meningkatkan mukosa lambung itu aliran darah itu harus bagus. Ternyata dengan penambahan antioksidan maupun senyawa ikatan kompleks pada Algati itu akan menyebabkan sistem sirkulasi darah itu baik. Di sisi lain juga akan menangkap beberapa racun. Jadi kalau ingin lebih sempurna memang pengobatan gangguan lambung itu sebaiknya dengan Algagut maupun Algati. Itu kalau yang sudah tahu ya. Mau yang lebih simpel sudah kita siapkan produknya. Tetapi Bapak Ibu sekalian bahwa tetap kunci dasarnya adalah pola hidup tadi ya. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sabto. Oke, tak terasa itu tadi pertanyaan terakhir Pak. Untuk kali ini saya persilakan Pak Sabto untuk memberikan kesimpulan untuk Health Talk pada hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu dan tidak terasa kita mau berakhir ya. Jadi asam lambung itu kawan atau lawan? Kesimpulan kami adalah bahwa asam lambung itu adalah sesuatu yang sangat penting karena semua proses di dalam tubuh kita ini tergantung dari keberadaan asam lambung itu sendiri. Kenapa seseorang itu menjadi bahagia? Karena seseorang itu di dalam tubuhnya banyak asam aminonya ya. Asam aminonya kenapa banyak? Karena lambungnya bisa bekerja dengan optimal. Dalam hal ini adalah asam lambungnya cukup, otomatis pembentukan enzim pepsinnya cukup, otomatis asam amino cukup. Jadi kalau dikatakan sekali lagi bahwa asam lambung kawan atau lawan itu tergantung dari cara kita ya Bapak Ibu. Kalau kita menganggap asam lambung itu adalah lawan, maka jangan harap kita akan bisa mencapai kesehatan yang optimal. Jadi kesimpulannya asam lambung adalah sesuatu yang penting yang harus ada di dalam lambung. Hanya supaya asam lambung itu tidak menjadi lawan, perkuatlah mukosa dinding lambung atau dinding lambung ini proteksinya itu diperkuat supaya keberadaan asam lambung itu bukan menjadi masalah untuk tubuh kita, tetapi justru menjadi manfaat yang sangat diperlukan dalam menjaga kesehatan kita secara optimum. Jika kita bisa menjaga asam lambung dan mukosa lambung itu seimbang, maka semua penyakit degeneratif mulai dari hiperkolesterol, hipertensi, diabetes, bahkan kanker itu bisa kita jauhkan dari diri kita. Itu penyampaian saya. Mudah-mudahan bahwa penyampaian kali ini membuka kacamata kita semua dalam menjaga ketahanan nasional Indonesia melalui kesehatan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sabto atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bergabung dalam acara Health Talk dengan tema asam lambung kawan atau lawan. Jadi kita jadikan asam lambung sebagai lawan ya Bapak Ibu? Sebagai kawan. Nah, saya maaf. Jadi jika Bapak Ibu mempunyai pertanyaan lebih lanjut mengenai konsep Karnus ataupun produk dari toko Karnus, Bapak Ibu dapat menghubungi pengundang Bapak Ibu sekalian ataupun admin kami dalam sosial media kami di Facebook
Instagram dan YouTube dengan nama karnus.media. Dan sampai jumpa pada acara Health Talk Konsep Karnus selanjutnya. Konsep Karnus, cara cerdas untuk sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.